Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di luar pegunungan, Liu Fei dan orang-orang dari klan Qiangsang menunggu di luar. Sesekali memandang ke arah pintu masuk ganas, dengan kecemasan muncul di mata mereka. Tuan Muda Chu sudah lama di sana. Apakah tidak terjadi apa-apa? Seorang wanita cantik berpakaian ungu bertanya dengan khawatir. Mendengar ini, Liu Fei mengerutkan bibir merahnya. Matanya menampakkan kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. Sekarang, lebih dari 2 hari telah berlalu sejak Chu Kuangseng memasuki kedalaman tambang. Tetapi masih belum ada berita yang keluar dari dalam. Nona Liu, jangan khawatir. Tuan Muda Chu tampaknya memiliki kemampuan untuk menghadapi bahaya tersebut. Tidak akan terjadi apa-apa. Qiangsang yang menghibur Liu Fei. Liu Fei menggelengkan kepalanya sedikit. Dia pernah mengalami bahaya yang mengerikan seperti itu. Meskipun karena tindakan Kuangseng yang tepat waktu, hal aneh itu tidak terlalu mengancamnya. Namun, hanya dia sendiri yang tahu bahayanya saat itu. Jika benda aneh itu meledak sedikit saja, itu akan dapat menghancurkan sebagian besar meridian di tubuhnya. Aku penasaran apakah ada bahaya lain di sana. Diam-diam, dia mengepalkan tangannya dan ujung jarinya langsung memutih. Aku akan masuk untuk melihatnya. Setelah menunggu selama 1 jam lagi, Liu Fei tidak dapat lagi menahan kekhawatirannya. Nona Liu, jangan bersikap impulsif, kata Qian Sang yang tergesa-gesa. Jika Anda sembarangan memasuki kedalaman tambang itu, kemungkinan besar Anda akan terkubur di sana. Tidak, aku harus masuk. Liu Fei menggelengkan kepalanya dan hendak berjalan menuju pintu masuk tambang. Seseorang keluar. Suara gembira tiba-tiba terdengar pada saat ini, menyebabkan suasana tegang langsung berfluktuasi. Mata semua orang langsung tertuju ke arah pintu masuk tambang, dan mereka melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari sana. Itu Tuan Muda Chu. Ketika mereka melihat sosok muda itu dengan jelas, semua orang yang hadir bersorak kegirangan. Liu Fei terdiam sejenak. Dia menatap sosok yang dikenalnya, dan pikirannya yang tegang pun menjadi lebih rileks. Maaf, telah membuat kalian semua khawatir. Chu Kuangseng melangkah keluar dari tambang lalu membungkuk sedikit kepada semua orang. Melihat tatapannya, ekspresi Qian Sang yang tiba-tiba berubah, dan dia bertanya dengan heran, "Apa yang kamu temukan di kedalaman tambang itu?" Mendengar ini, Chu Kuangseng hanya tersenyum tipis. Beberapa keuntungan. Ketua Qian, kita akan membicarakan secara rinci nantinya. Mata cantik Qian Sang yang berkilat, dan kemudian dia mengulurkan tangan kioknya ke satu arah lalu berkata, "Silakan ke sini Tuan Muda Chu." Chu Kuangseng mengangguk dan mengikuti Liu Fei. Melihat kepergian 3 orang itu, orang-orang Qiangshan yang tersisa segera mulai berbicara. Mungkinkah Tuan Muda Chu telah menemukan sesuatu di sana? Sepertinya itu mungkin. Jika memang begitu, maka Tuan Muda Chu ini benar-benar luar biasa. Kediaman Tuan Kota telah memata-matai tambang berbahaya itu selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah menemukan apapun di sana. Namun, begitu Tuan Muda Chu tiba, dia mendapatkan sesuatu. Sungguh menakjubkan untuk dipikirkan. Di sebuah lembah terpencil di ruang bawah tanah, Tuan Muda Chu, apakah Anda benar-benar menemukan sesuatu? Qian Sang yang bertanya dengan tidak sabar. Chu Kuangseng mengangguk, lalu dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan mental yang dahsyat menyapu bersih menyelimuti seluruh lembah. Setelah melakukan semua ini, dia menatap Qian Sanyang. Aku memasuki bagian terdalam dari tambang berbahaya itu. Bagian terdalam dari tambang berbahaya? Mendengar perkataan ini, hati Qian Sanyang langsung terkejut, dan emosi yang luar biasa terungkap di matanya.
Orang ini benar-benar memasuki bagian terdalam dari tambang yang sangat berbahaya, yang bahkan dapat membuat praktisi di ranah yang menjadi gila. Akan tetapi, kata Cukuangsen selanjutnya mengubah keterkejutannya menjadi kebingungan. Mulai hari ini, kalian dari klan Kiangsang dapat dengan bebas memasuki bagian terdalam dari tambang untuk berlatih. Kekuatan spasial di sana jauh lebih kuat daripada dunia luar. Dan kalian tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun lagi, kata Cukuangsen sambil tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Kiansang yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Cukuangsen hanya tersenyum tipis. Saya tidak bisa menjelaskan alasannya spesifiknya secara rinci. Anda hanya perlu tahu bahwa sumber bahaya telah saya singkirkan. Mendengar ini, Kiansang yang tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Cukuangsen dengan tatapan aneh. Maksud Anda, klan Kiangsang kita dapat memiliki tempat untuk berkultivasi tanpa bahaya mulai sekarang. Bisa dikatakan begitu. Cukuangsen mengangguk. Kiansang yang menghela nafas ringan, lalu meletakkan tangan kionya dengan ringan di dadanya yang naik turun. Ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Tambang ini yang disebut mimpi buruk oleh suku Kiansang, kini memiliki tempat yang berharga untuk kultivasi. Ia merasa tidak memikirkannya sekarang. Kali ini, klan Kiangsang kita berutang budi besar lagi kepada Tuan Muda Chu. Kiansang yang tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Cukuangsen melambaikan tangannya, dan ketika dia melambaikan lengan bajunya, sebuah cahaya menyilaukan melesat keluar. Kiansang yang melihatnya dengan ragu, dan melihat puluhan strip kristal muncul di depannya. Benda apa ini? Dia tampak terkejut, matanya terbelalak saat menatap batang kristal itu, memperlihatkan ekspresi terkejut yang tak tersamar. Persepsi teriak Kian benar. Benda ini memiliki aura yang dengan batu dewa luar angkasa. Cukuangsen tersenyum saat melihat keterkejutan di wajahnya. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Menurut perkiraanku, energi yang terkandung dalam kristal berbentuk batang ini cukup untuk menyaingi 3 potong batu dewa luar angkasa. 3 potong batu dewa luar angkasa? Kiansang yang langsung terkejut. Jumlah kristal berbentuk batang di depannya mencapai 18 potong. Jika dihitung dengan cara ini, nilainya setara dengan 54 batu dewa luar angkasa. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tercengang langsung berdiri. Dia tidak pernah berani membayangkan sejumlah batu dewa luar angkasa seperti itu sebelumnya. Ini yang kutemukan bagian terdalam tambang berbahaya itu, kata Cukuangsen sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Kiansang yang butuh waktu lama untuk sadar kembali, lalu menatap Cukuangsen dengan pandangan tidak percaya. Kedua mata mereka bertemu sesaat dan Kiansang yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Saya mengerti apa yang dimaksud Tuan Muda Chu, tetapi kami di klan Kiansang tidak dapat mengambil satupun dari kristal berbentuk batangan ini. Kenapa? Tanya Cukuangsen pelan. Dia mengeluarkan batang kristal itu dan bertindak sesuai hatinya tanpa berpikir terlalu banyak. Terlebih lagi, ia mempunyai firasat samar bahwa batu yang ditelan kulit binatang itu mungkin merupakan harta karun langka yang sesungguhnya. Kiansang berkata dengan tulus, Tuan Muda Chu telah membunuh penguasa kota Kiangsang yang menyelamatkan seluruh klan Kiangsang kita. Sekarang dia telah menemukan tempat yang berharga untuk berkultivasi di dalam tambang ini. Dengan bantuan yang begitu besar, kristal berbentuk batangan ini seharusnya menjadi milik Tuan Muda Chu. Melihat reaksinya, Cukuangsen terdiam sejenak. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan kristal berbentuk batangan itu. Apa rencana Tuan Muda Chu di masa depan? Tanya Kiansang yang pelan. Mendengar ini, Cukuangsen tersenyum tipis. Saya berencana untuk tinggal di suku Kiansang untuk sementara waktu dan kemudian kembali ke permukaan. Pangeran dinasti Sui hari itu, Kiansang yang ragu-ragu sejenak.
Cuku Angseng menggelengkan kepalanya pelan dan kilatan tajam di matanya. Dia tidak akan bersembunyi di bawah tanah selamanya hanya karena musuhnya sangat kuat. Terlebih lagi, dinasti Tian Shui adalah musuhnya di kehidupan sebelumnya. Jadi mengingat karakternya, mustahil baginya untuk mundur. Jika pangeran dinasti Sui ingin bertarung hari itu, dia akan hadir untuk bertarung. Di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi di antara awan, terdengar suara angin bertiup kencang. Seberkas cahaya menembus awan tebal dan kabut, lalu mendarat di sebuah batu besar yang menjulang di balik gunung itu. Ini pasti tempat yang bagus. Cuku Angseng melihat sekeliling lalu duduk bersila di atas batu besar. Dia merentangkan telapak tangannya. Sebuah cahaya berkelip-kelip di telapak tangannya dan sebuah kulit binatang purba muncul di tangannya. Pada kulit binatang, garis-garis misterius melebar, membentuk peta yang aneh. Di mana tepatnya tempat yang digambarkan pada peta ini? Cuku Angseng menatapnya saat bergumam dengan bingung. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menganalisanya, tidak dapat melihat misteri di dalamnya. Objek ini muncul dari menara roh karena tertarik oleh badai ruang angkasa semu. Matanya berbinar. Dilihat dari situasi ini, hal ini seharusnya ada kaitannya dengan badai semu atau badai sejati. Cuku Angseng mengusap lembut garis-garis itu dengan jarinya. Ekspresinya berpikir tampak di wajahnya. Mungkinkah peta ini menggambarkan badai luar angkasa semu atau lokasi badai luar angkasa sejati? Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba menjadi panas. Seiring bertambahnya kekuatannya, teratai perak semakin berkurang pengaruhnya terhadapnya. Dan jika dia dapat memperoleh badai semu yang lebih kuat atau badai luar angkasa asli, niscaya hal itu akan menjadi berita yang sangat menggembirakan baginya. Meskipun itu hanya badai luar angkasa semu dari benda suci, itu adalah kabar yang baik. Tepat saat pikirannya sedang terbakar oleh kegembiraan, garis-garis yang terus tergores tiba-tiba berkedip. Lalu seberkas cahaya yang hampir tidak terlihat melesat keluar dan menyatu dengan alisnya. Cuku Angseng mengeleleng, dan dia merasakan informasi asing dengan paksa masuk ke dalam pikirannya. Apa yang terjadi? Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba, sehingga dia tidak biasa bereaksi sama sekali. Namun tidak lama kemudian, ketika informasi itu tersebar, matanya langsung terbelalak. Dan ekspresinya langsung terkejut. Benar-benar benda ini, seru Cuku Angseng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa apa yang tercatat pada kulit binatang itu adalah harta karun yang begitu ajaib. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas panjang dan menekan keterkejutan di hatinya. Tahta untuk raja, kata Cuku Angseng perlahan. Plafon penyegel raja ini adalah sejenis badai kehampaan. Yang disebut badai kehampaan sebenarnya adalah eksistensi yang sangat kuat dalam badai angkasa. Begitu mengerikan sehingga bahkan kekuatan mental tingkat ke-6 akan hancur dalam sekejap di depannya. Itu sebenarnya adalah badai void. Dan itu adalah panggung raja yang berada di peringkat ke-9 dalam daftar void. Cuku Angseng sangat terkejut. Daftar void adalah daftar badai void terkuat di dunia. Total ada 72 badai void di dalamnya. Dan platform raja ini berada di peringkat ke-9 di antara semuanya. Peringkat raja. Sungguh mengerikan. Dia menghela nafas panjang. Sekarang dia mengerti mengapa dia tidak dapat mengenali tempat yang tertulis pada kulit binatang itu. Karena kemungkinan besar itu adalah tempat berbahaya di suatu tempat di surga ke-9. Dan dengan kemampuannya saat ini, dia jelas tidak dapat mendeteksinya. Tidak heran batu di dalam tambang itu begitu aneh. Cuku Angseng berseru kaget. Batu itu persis berada di sudut panggung raja. Jadi batu itu memiliki beberapa kemampuan panggung raja. Batu itu dapat memanggil semua jenis energi aneh antara langit dan bumi. Dan memanifestasikan secara misterius ke dalam tubuhnya. Sayang sekali. Benda ini diserap oleh kulit binatang. Kalau tidak, bahkan sudut pandang raja pun
sudah cukup meningkatkan kekuatan tempurku secara eksponensial. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Kuangsing menyingkirkan kulit binatang itu lalu berdiri dari batu besar. Kita bisa pergi sekarang. Terdengar tawa pelan dari kaki gunung, lalu sosoknya yang anggun muncul di sampingnya. Ada apa? Chu Kuangsing menatap VR. Liu Fei tersenyum tipis dan berkata, efek kristal berbentuk batang itu memang bagus. Chu Kuangsing langsung mengangguk. Hari itu, dia memberikan beberapa kristal berbentuk batang itu kepada VR, memintanya untuk melihat apakah dia bisa menyerap lalu memurnikannya. Apakah kamu tidak membutuhkannya? Liu Fei bertanya dengan penasaran. Chu Kuangsing mengangkat bahu dan berkata, aku tidak akan menggunakannya untuk saat ini. Dia memikirkannya selama ini, karena dia harus menanggung 3 kali kesengsaraan Yin Yang ketika dia menerobos ke ranah Yin Yang. Dia ingin terus mengondisikan fondasinya, dan tidak akan secara membabi buta mengandalkan kristal batangan untuk menerobos. Ekspresi Liu Fei meredup sejenak, tetapi dia segera menyembunyikannya. Ayo pergi. Kita akan berpamitan dengan ketua Qiangsang dan kembali ke tanah. Chu Kuangsing mengulurkan tangan dan memegang tangannya yang agak dingin. Liu Fei tersenyum lembut, dan mereka berdua terbang keluar gunung. Tuan muda Chu akan pergi secepat ini. Qiangsang yang menatap 2 orang di seberangnya dan berkata dengan sedikit terkejut. Setelah sekian lama tinggal di sini, sekarang saatnya untuk pergi, kata Chu Kuangsing sambil tersenyum. Mendengar hal ini, Qiangsang yang tidak lagi berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Karena Tuan muda Chu bersikeras, maka silakan ikut aku. Sambil berkata, dia berbalik untuk pergi. Di bawah bimbingan Qiangsang yang, keduanya melakukan perjalanan jauh dan akhirnya tiba di Istana Hitam. Kami memindahkan informasi itu di sini. Qiangsang yang tersenyum lalu menunjuk ke pintu perunggu di depannya. Formasi itu ada di sana, kamu bisa menggunakannya untuk pergi. Chu Kuangsing mengangguk, Qiangsang yang menjentikan jarinya, dan pintu perunggu itu perlahan terbuka dan mereka bertiga masuk bersama. Setelah memasuki pintu, Qiangsang yang mengeluarkan kunci mekanis dan memasukkannya ke dalam formasi. Formasi itu mulai bergetar perlahan. Ribuan sinar cahaya keluar darinya dan lorong melingkar secara bertahap mulai terbentuk. Di dalam lorong itu ada cahaya terang yang memancar dan gelombang kekuatan spasial yang kuat meriak keluar. Patrick Qiangsang, mari kita ucapkan selamat tinggal. Chu Kuangsing membungkuk. Qiangsang yang mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda Chu berhati-hatilah saat kembali ke tanah. Chu Kuangsing hanya tersenyum tipis. Lalu dia dan Liu Fei langsung masuk ke lorong. Saat kedua sosok itu memasuki lorong, lorong itu bergerak sejenak lalu berubah menjadi titik cahaya lalu menghilang. Semoga mereka baik-baik saja. Qiangsang yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan kunci mekanis. Dia sangat jelas tentang betapa kuatnya dinasti Tian Shui saat ini. Meskipun Chu Kuangsing dan Liu Fei sangat cakap, mereka masih terdapat bahaya yang cukup besar. Sambil mendesah pelan, Qiangsang yang tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar ruangan. Pintu perunggu itu juga perlahan tertutup saat ini. Setelah berjalan melalui lorong itu beberapa saat, Chu Kuangsing merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Saat dia bereaksi, dia sudah muncul di tanah. Akhirnya keluar, Liu Fei mengalihkan pandangannya lalu terkekeh. Chu Kuangsing hanya tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Cahaya tajam terkondensasi di pupil matanya yang gelap. Dia yakin bahwa begitu dia muncul di tanah, dia tidak akan bisa lepas dari mata dan telinga dinasti Tian Shui. Dan kali ini, dia akan bertarung sengit dengan pangeran dinasti Tian Shui. Terima kasih.